saya. Teori psikodinamika adalah teori yang menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian yang dipelopori oleh Sigmund Freud. Teori ini didasarkan pada perilaku yang berasal dari gerakan dan interaksi dalam pikiran yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh aspek-aspek internal lainnya. Teori psikodinamika ini mempunyai beberapa konsep kunci, yaitu pengaruh masa lalu atau masa kecil dalam perkembangan kepribadian individu, ketidaksadaran, dan aspek-aspek internal lainnya. Salah satu contoh penerapan dari teori psikodinamika dapat diaplikasikan dalam bidang konseling. Sigmund Freud lahir pada tanggal 6 Mei 1856 di kota Freiberg, Moravia. Ia adalah anak pertama dari 7 persaudaraan dalam keluarga Yahudi. Ayahnya bernama Jacob Freud sebagai seorang pedagang warga Austria, sedangkan ibunya Amalia Nathanson seorang ibu rumah tangga yang penuh kasih sayang. Sigmund Freud adalah tokoh penting dalam bidang psikologi dan psikiatri. Sigmund Freud adalah seorang bapak psikoanalisis, suatu teori yang mengubah pemahaman kita dari pikiran dan perilaku manusia. Di sana, ia mendapatkan pendidikan formalnya melalui sekolah umum dan kemudian melanjutkan studinya di Universitas Vienna. Freud awalnya tertarik pada bidang kedokteran, dan setelah menyelesaikan pendidikan medisnya pada tahun 1881, ia bekerja sebagai dokter yang berada di rumah sakit Vienna. Kepribadian sehat memiliki kekuatan dengan cara mengendalikan serta mengatur id dan superego, sehingga ekspresi primitif id berkurang dan ekspresi yang sehat dengan situasi yang muncul tanpa adanya represi dari ego yang secara berlebihan. Pertama adalah tujuan terapi psikoanalisis, yaitu untuk membentuk kembali struktur karakter individu dengan cara merekonstruksi, membahas, menganalisa, dan menafsirkan pengalaman-pengalaman masa lampau yang terjadi di masa kanak-kanak atau masa kecil. Yang kedua adalah secara spesifik, konselor membawa konseli dari dorongan-dorongan yang ditekan dalam ketidaksadaran yang mengakibatkan kecemasan ke arah perkembangan kesadaran intelektual. Hidupkan kembali ke masa lalu konseli untuk menembus masalah yang ditekan dan memberikan kesempatan kepada konseli untuk menghadapi situasi yang selama ini gagal dalam mengatasi masalahnya. Peran utama konselor dalam konseling yaitu untuk membantu klien dalam mencapai kesadaran diri, ketulusan hati,
dan hubungan pribadi yang lebih efektif dalam menghadapi kecemasan melalui cara-cara realistis. Konselor membangun hubungan kerjasama dengan klien dan kemudian melakukan serangkaian kegiatan konseling dengan cara mendengarkan dan menafsirkan. Konselor memberikan perhatian resistensi klien. Fungsinya yaitu untuk mempercepat proses penyadaran hal-hal yang tersimpan dalam ketidaksadaran. Hubungan konselor dengan konseli dikonseptualkan dalam proses transferensi menjadi inti pendekatan psikoanalisis. Transferensi mendorong untuk konseli mengamanatkan pada analisis berjudul urusan yang tidak selesai, yang terdapat hubungan konseli di masa lalu. Sebagai hasil hubungan terapeutik, khususnya penggunaan situasi transferensi, konseli mendapatkan pemahaman psikodinamika yang tak sadar. Kesadaran dan pemahaman atas bahan yang direfresh merupakan landasan proses bagi perubahan analitik. Pertama adalah analisis mimpi. Analisis mimpi yaitu sebuah prosedur yang sangat penting untuk menyikapi bahan yang tak disadari dan memberikan kepada konseli pemahaman atas beberapa area masalah yang tidak terselesaikan. Adapun mimpi-mimpi yang dibagi menjadi dua isi taraf, yaitu isi taraf laten dan isi manifest. Yang kedua, asosiasi bebas. Asosiasi bebas yaitu analisis yang meminta klien untuk membersihkan pikirannya dari pemikiran-pemikiran dan renungan-renungan dalam kehidupan sehari-hari, serta mengatakan apa saja yang melintas dalam pikirannya. Yang ketiga adalah analisis transferensi. Analisis transferensi yaitu teknik utama dalam psikoanalisis, sebab mendorong konseli untuk menghidupkan kembali masa lampaunya melalui terapi. Yang keempat adalah interpretasi. Interpretasi yaitu teknik sentral dalam pendekatan psikoanalisis dan juga biasa digunakan pada sebagian besar dalam pendekatan konseling psikodinamik, di mana konselor memberikan kesan kepada konseli melalui wawasan dan pemahaman yang baru dalam pelaksanaan konseling. Kurangnya metode pengujian yang objektif. Freud tidak menggunakan metode ilmiah yang standar untuk menguji hipotesisnya. Pendekatannya lebih didasarkan pada observasi klinis dan analisis interpretatif daripada eksperimen empiris yang ketat. Meskipun demikian,
banyak kritik terhadap pendekatan psikoanalisis Freud. Kontribusinya terhadap bidang psikologi tetap diakui, dan banyak konsepnya masih mempengaruhi dengan teori, dan tetapi terapi psikologinya modern